record. Udah ada record. Jadi tadi ini aku ulangin lagi ya. Jadi Y2 kita lihat di titik A. Titik A ini X-nya 0 karena dia berada di sumbu Y. Maka kita masukin aja di persamaan Y2 X-nya 0. Ya, sehingga nanti ketemu Y2 sama dengan min 1 gitu kan. Kemudian di sini kita cari di titik B. Di titik B masih di garis Y2, 2x min 2. Di titik B ini Y-nya yang 0 karena dia ada posisinya di titik X. Ya, kita masukin biasa. X-nya nanti kita hitung ketemu sama dengan 1. Sekarang kita lanjutkan ke titik berikutnya, yaitu katakan kita mengambil titik C. Ya, di titik C ini dia pakai garis Y1 atau pakai garis Y2? Y1. Y1 sama dengan min 2x plus 4. Ini kan. Nah, sekarang ketika dia ada di titik C, ya, yang 0 ini X-nya atau Y-nya? Y-nya. Y-nya yang 0 gitu kan. Berarti di sini titik, koma, 0. Sekarang kita masukin biasa, Y-nya 0 sama dengan min 2x plus 4. Ya, min 2x plus 4, kita pindah ruas biasa, 2x sama dengan 4, X-nya sama dengan 2. Berarti C itu adalah 2,0. Ya, lagi-lagi 1, 2, dan 3 benar. Kemudian titik D ini kita uji ya. Kalau udah tinggal 1 ini sebenarnya kita nggak perlu menguji full sih. Kita cukup lihat di sini dari persamaannya ya. D itu ada di antara B dan C, ya kan? Berarti titik B, nah titik B itu kan B itu titiknya 1,0. C itu titiknya 2,0. Titik D itu ada di antara mereka gitu kan. Berarti harusnya titik D itu berapa? 1, sekian sekian sekian, sekian 1, sekian 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 gitu kan. Nah, tapi di sini titik D-nya 2,2. Lah ini sebenarnya udah kelihatan ya. Kalau 2 itu kan posisinya harusnya ada di atas C sini kan dia harusnya. Ya kan? 2,2 berarti ya posisinya harusnya ada di atas C, tapi dia enggak di atas C. Jadi ini satu kemungkinan dia sudah salah. Kemudian kita bisa buktikan lagi ya bahwa dia salah dari mana? Dari perpotongannya ini ya. Kalau dia D ini kan perpotongan ya, berarti kan enggak sama dengan kan garisnya itu kan berpotong di satu titik. Untuk mencari titiknya kita sama dengan kan persamaannya. 2 pangkat X min 2 sama dengan min 2X plus 4. Nah, di sini berarti 2 pangkat X sama dengan min 2X plus 6. 2 pangkat X plus 2X sama dengan 6. Kalau udah seperti ini, cara mencarinya gimana? Ini aku tanya. Ya, agak kesulitan kan carinya ya. Gimana cara mencari X-nya? Walaupun sebenarnya bisa aja dicari gitu kan. Kalau misalnya kamu pengen cari pakai kalkulator, bisa aja sebenarnya. Coba aku coba cari pakai kalkulator ya. Ini nggak tahu kalkulatornya ini mau nggak dia menemukan jawabannya. 2 pangkat X ditambah 2X sama dengan 6. Solve. Ya, sambil kita tunggu kalkulator jawabnya seperti apa. X-nya ini ntar dia ketemu 1,543. Ya, X-nya ketemu 1,543. Ya, ini udah salah, udah kelihatan salah gitu ya. Dari tadi clue-nya tadi ya, ini C itu ada di 2 gitu kan, 2,0, B ini 1,0, tapi kok D-nya 2,2 lah, ini udah pertanda salah sebenarnya gitu ya. Sekarang kita buktikan bahwa memang X-nya ini adalah 1,543. Jadi yang 4 ini salah. Ya. Sehingga opsi yang benar adalah pilihan 1, 2, dan 3, yaitu A jawabannya. Oke. Oke, Kak. Sip. Sekarang kita lihat di nomor 29.
Nah, di nomor 29 ini salah satu titik potong dengan sumbu Y adalah 0,-2. Ya, ini benar ya, 0,-2 ya. Fy sama dengan ini. Sumbu simetri Y sama dengan 1. Titik potong sumbu X adalah 8,0. Ya, titik potong sumbu X-nya juga sebenarnya kita bisa lihat sih. Ya, 8,0 ya benar. Nah, terus bagaimana cara kita menguji gitu kan? Apakah 2 dan 3 ini benar? Kita lihat dulu. Yang nomor 3 dulu yang paling gampang. Sumbu simetri itu adalah kondisi tengah-tengahnya. Di tengah-tengahnya di sini. Di titik puncaknya ini kan ada titik puncaknya ya. Ada titik baliknya itu kan. Nah, titik baliknya ini dia berapa sih sebenarnya di sini? Itu nilainya berapa? Cara mengujinya adalah dengan mengurangkan. Jadi Y min Y dibagi 2. Nah, kita rata-rata gitu ya. Di sini berarti 4 minus 2 dibagi 2. Y ditambah 2, Y. 4 dibagi 2, 4 tambah 2 bagi 2, hasilnya adalah 3. Jadi, sebenarnya jawabannya adalah 3 ya. Ada di, tapi kok 3 ya? Ini benar nggak ya? 4 plus 2, 4 minus 2, di sini 2. Ini harusnya benar 1 sih. Atau dia, oh sorry, dia bukan di minus tapi ditambah. Jadi 4, ini istilahnya kayak dicari tengah-tengahnya gitu sih. Ini 4, ini minus 2, ini 4. Nah, ini kita kayak cari tengah-tengahnya berapa gitu. Ya, sumbu simetri itu gini ya. Apapun rumusnya lah, di sini dia minus atau plus aku juga agak lupa gitu ya. Apapun rumusnya, dia mau minus mau plus, dia pokoknya di sini kita cari tengah-tengahnya gitu ya. Berarti tengah-tengahnya, kalau ada minusnya, itu berarti dijumlahin ya. 4 sama 2, 4 ditambah minus 2 dibagi 2 sama dengan 2 dibagi 2 sama dengan 1. Nah, di sini 0,1 berarti ya, karena dia posisinya adalah seperti ini ya, bukan seperti ini. Bukan X kuadrat, tapi Y kuadrat lah rupanya. Ini sumbu simetrinya, Y sama dengan 1 ini benar. Ya. Nanti sumbu simetrinya ada di sini, Y sama dengan 1. Nah, nanti intinya kan dia cari tengah-tengah ya, jadi rumusnya ini disesuaikan aja ya. Karena kalau misalnya di sininya 8, di sininya 4 gitu kan. Ini berarti rumusnya adalah Y min Y ya. Atau X min X. Pokoknya titiknya lah, titik dibagi 2 gitu kan. Atau dia dijumlah. Oh, dijumlah deh, bener dijumlah berarti. Sorry. Dia bener dijumlah ya. Sehingga nanti dia dapatnya ada di posisi 6 di sini, tengah-tengahnya. Ya, rumusnya disesuaikan. Oke. Kemudian setelah ini selesai, kita berlanjut lagi ke menguji yang opsi kedua. Sampai sini paham nggak maksudku? Kok Gimana? paham? Oke. Sekarang kita menguji opsi yang kedua. Opsi yang kedua ini, itu adalah persamaannya adalah itu ya. Kita bisa berangkat dari titiknya yang kita ketahui, atau kita berangkat dari sini aja boleh. Ya. Jadi ada dua cara untuk menguji persamaan persamaan kedua. Cara pertama adalah kita berangkat dari titik ini. Y sama dengan 4 dan Y sama dengan min 2. Ya. Pada dasarnya, ini aku jelasin dulu kenapa kita bisa menguji dari dua cara gitu ya. Ketika ada kurva, misalkan kurvanya seperti ini ya. Ini itu kan ada akar-akarnya ya kan. Nah,
misalnya kurva X ya. Fx sama dengan X kuadrat plus titik X plus titik gitu misalnya. Nah, yang dia memotong sumbu X, ini tuh nilainya 0. Ya, jadi ini titik A, titik B, ini adalah akar-akarnya. Sama dengan ini, ya 4 dan minus 2, ini adalah akar-akarnya. Akar-akar dari persamaan si kurvanya ini, gitu kan. Nah, berarti kalau dia akar-akarnya, kalau kita masukin ke kurvanya, hasilnya nanti hasil perhitungan kurvanya sama dengan 0, gitu kan. Itu cara pertama. Jadi cara pertama adalah kita memasukkan ini akar-akarnya ke dalam kurvanya. Bener nggak nih hasilnya sama dengan 0? Kalau nggak sama dengan 0 berarti salah, gitu kan. Atau cara kedua adalah kita bikin persamaannya dari akar-akarnya ini. Caranya gimana Mas maksudnya? Ini Y sama dengan 4, itu kan sama dengan Y-4 kan. Kemudian Y-2 itu kan sama dengan Y plus 2. Kemudian ini kita kalikan. Y-4 dikali Y plus 2. Ya, Y kuadrat, kemudian min 4Y plus 2Y, berarti min 2Y, min 8. Ya, ini adalah persamaannya, gitu ya. Ini adalah persamaannya. Kita uji apakah persamaan ini itu sama dengan persamaan yang tertera di opsi 2, gitu kan. Opsi 2 itu bentuknya masih ada akar di situ, belum matang gitu ya. Aku bilang belum matang. Jadi kita matangin dulu aja gitu kan. Di sini adalah Y kuadrat. Ini Y-1 kuadrat, ini aku rubah jadi bentuk Y kuadrat ya. Y kuadrat dikurangi 2Y ditambah 1 plus 9. Kita keluarkan dari minusnya. Minus Y kuadrat plus 2Y minus 1 plus 9. Minus Y kuadrat ditambah 2Y ditambah 9. Tambah 8, sorry. Nah, jadi kita bisa dapatkan di sini persamaan terbarunya, gitu ya. Ada 2 persamaan, tapi hasilnya beda ya. Ini entah hitunganku yang salah atau seperti apa ya. Tapi harusnya benar gini sih. Plus 1 keluar dia jadi min. Atau mungkin minusnya harusnya di dalam gitu, mungkin dia baru benar ya. Soalnya persamaan pernyataan 1, pernyataan 3 dan pernyataan 4 itu benar gitu kan. Aneh kalau pernyataan 2 ini salah gitu kan. Harusnya pernyataan 2 ini benar juga gitu. Ada yang mau ditanyain? Jawabannya yang E. Betul semua, Kak. Harusnya benar semua. Karena persamaan 1, persamaan 3, persamaan 4 itu udah benar gitu. Persamaan 2 ini kok dia salah gitu kan. Atau coba itu kita bikin min Y plus 1 kali ya. Kalau kita bikin min Y plus 1 kuadrat gitu kan, ini terjadinya Y kuadrat, kemudian Y kuadrat min Y plus min Y min 2Y plus 1 plus 9. Oh, nggak bisa juga.
Harusnya ini benar semua sih, udah tadi. Udah itu. Oke, kita lanjutin ya. Ya. Nah, ini sekalian kita masuk ke foto yang kamu share hari ini. Ini adalah foto yang kamu share hari ini. Kita mulai aja dari awal. Oke, luas daerah yang terlihat dari depan adalah titik-titik. Luas daerah yang terlihat dari depan itu berarti termasuk atasnya ini atau enggak? Aku tanya dulu nih. Atau memang cuman sisi paling depannya aja? Kayaknya sisi paling depan deh, Kak. Sisi paling depan aja ya. Kalau sisi paling depan berarti udah luas daerah yang terlihat dari depan adalah ini 8, ini berarti 8 ya, luasnya satu kotak ini dia 8. Berarti di sini dia mempunyai sekitar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Dia punya 15 kotak. Apabila luasnya per kotak itu 8, maka luas totalnya yang nampak dari depan ya, yang berarti yang sisi depan aja gitu ya, 15 dikalikan 8 yaitu 120. 20. Yep. Kemudian soal berikutnya. Nah, ini agak bisa dibilang agak sulit sih sebenarnya, tapi nggak sulit-sulit banget lah, aku yakin ini nggak sulit-sulit banget. Tapi ini kita taruh akhir aja ya, supaya pembahasan ini bisa agak panjang setelah soal yang lain selesai. Ini kita lanjutin ke sini dulu ya. Di sini itu sebenarnya ada, aku nggak tahu apakah kamu menangkap konsepnya ketika mengerjakan soal ini sama dengan apa yang aku tangkap gitu ya. Ataukah kamu memang langsung mengerjakannya dengan melihat segitiga ini sebagai segitiga sembarang. Ya. Kamu ngitungnya ini langsung jadi segitiga sembarang atau enggak? Atau kamu melihatnya sebagai segitiga siku-siku? Siku-siku. Siku-siku kan? Di mana siku-sikunya? Iya. Di sini, Kak. Tapi itu kayak tumpul ya, Kak? Oh, berarti kamu melihatnya sembarang. Ini maksudku, segitiga siku-siku, kita bantuan dari sini dulu. Lalu nanti luasnya dikurangi dengan segitiga siku-siku yang ini. Paham nggak maksudku? Paham. Nah, jadi kita hitung dulu luas segitiga siku-siku yang gede dulu gitu ya. Luas segitiga siku-siku yang gede, ya ini tingginya adalah 1, 2, 3, 4. Nah, kali alas kali tinggi, tingginya adalah 4. Alasnya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Luas segitiga yang kita cari sama dengan, ini adalah luas segitiga siku-siku gede ya, dikurangi dengan luas segitiga siku-siku kecil. Ini kan yang aku arsir merah ini. Segitiga yang kecil itu adalah setengah dikali 1, 2, 3, 4, tingginya 4, alasnya adalah 2. Sampai sini paham maksudku sekarang? Paham, Kak. Oke, berarti di sini tinggal kita coret-coret aja ya. 10 ya jadinya. 10 dikurangi dengan 4. Hasilnya adalah 6. Nah, kemudian di sini apabila diketahui gitu ya, luas segitiga sebenarnya adalah 2, ini kan 6 cm ya. 288 meter persegi. Maka skalanya berapa gitu. Maka ya udah kita bikin aja skala. Ini luasnya 6 ya. Clear ya ini ya. 10 min 4 6 ya. 6 cm banding
288 dari meter persegi kita jadiin sentimeter persegi itu kan berarti nolnya bertambah berapa? Bertambah 4. Tambah 4 ya. 1, 2, 3, 4. Berarti 6 cm banding 2.880.000. Sentimeternya kita coret. 6 banding 2.880.000. Kalau kita bagi gitu ya, 288 ini 48. Kita bagi 288 dengan 6. Clear. Bisa? Mau tanya Kak, yang dapat segitiga besar yang 5 tadi dari mana? Alas kan, alas kali tinggi. Alasnya ini kan gede kan, segitiga gede. Aku hapus dulu ya. Oh. Ganti aku pakai garis saja biar rapi ya. Ini tingginya. Ya, kemudian alasnya kan ini alasnya. Ya, gambar segitiganya kan seperti ini nih. Apa ya istilahnya? Segitiga yang kita cari itu bentuknya kalau menggunakan pakai caraku itu segitiga siku-siku seperti ini. Itu kan. Kemudian ini diarsir. Yang kita cari luasnya itu yang arsiran biru. Nah, caranya berarti menghitung segitiga gede dikurangi dengan arsiran merah. Gitu. 5-nya dari mana, Mas? Dari sini. Satu kotak itu kan 1 cm. 1, 2, 3, 4, 5. Alasnya 5. Tingginya 1, 2, 3, 4. Tingginya adalah 4. Paham? Oke, paham Kak. Sip. Kita lanjut dulu. Berikutnya, ini aku tadi masih agak miss di sini sih. Tinggal 10 menit waktunya. Panjang jari-jari busur lingkaran adalah 10 cm. Jadi, itu panjangnya 10 cm. Tentukan jarak R ke DC. Ya, R itu di atas ini ya, R ya. S. Tentukan jarak R ke DC, putuskan persamaan 1, 2 cukup enggak. Ya, ini 10 cm. Nah, 10 cm itu R sampai Q ya, berarti ya. AB adalah 12 cm. BC adalah sekian cm. 12, AB 12 cm, BC 5 cm. Oke. Jadi di sini posisinya itu kan ada persegi di dalam ini potongan lingkaran gitu kan. Nah, sebenarnya cara kita mencari berapa R ke garis DC, yaitu kita memerlukan apa? Berapa, ini kan bisa kita cari pakai Pitagoras ya. Ya kan, R ke DC, kemudian di sini katakan titik DC-nya, itu kan, kemudian di sini titik RC atau titik RD-nya. Kita kan bisa mencari menggunakan Pitagoras. Nah, ketika jari-jarinya 10 cm, ya kita kan nggak tahu sebenarnya R ke C ini berapa, gitu kan. Kita kan nggak bisa melihat, apa istilahnya, kita nggak bisa tahu gitulah ya, R ke C ini berapa. Kita taunya R ke Q. R ke Q itu 10 cm. Nah, dari situ kita butuh bantuan dari BC-nya gitu kan. Jadi kalau DC ini udah ketemu sebenarnya. Jadi sisi yang bawah ini udah ketemu.
Ya, sisi yang bawah sini udah ketemu. Sisi miringnya kita belum ketemu. Kita cari dulu sisi miringnya supaya kita bisa cari sisi tingginya. Nah, sisi miringnya kita butuh bantuan dari BC. BC-nya sebagai apa? Nanti BC-nya ini bisa kita proyeksikan istilahnya menjadi ke, ini aku agak, tapi dia ini bentuknya tuh ya, nggak bisa kita jadikan segitiga siku-siku ya di sini ya. Nggak bisa, Kak. Nggak bisa ya. Sepuluh itu miring. D AB. Jadi kalau misalnya dia bisa dibikin seperti ini C, B, Q kan. Kalau misal bisa dibikin seperti ini, mungkin ini bisa sih, bisa ketemu. Tapi kembali lagi karena dia nggak bisa itu juga ya. Soalnya meskipun misalnya kita cari kelilingnya di sini, itu bakal rumit sekali karena kita nggak tahu R ini berapa derajat juga kan. Kalau tadi sih aku memang masih miss di sini ya. Tadi aku menjawab ini sih informasi 1-2 nggak cukup gitu. Yang E, 1-2 ini nggak cukup untuk menjawab pertanyaan ini. Karena tadi ya kita itu butuh jarak R ke C gitu kan. Jarak dari titik sini ke titik C itu udah ketemu sebenarnya. Dari mana? Dari DC. Ya kan? Dari DC sama dengan 12 udah ketahuan. Ini tengah-tengahnya kan. Ini pasti 6 gitu. Tapi kita tahunya masih R ke Q 10. Dan kita nggak tahu apakah C ini ada di tengah-tengah 10 gitu kan. Kalau dia di tengah-tengah 10 mah enak gitu ya, ketahuan. Misalnya di sini diberi garis seperti ini gitu ya. Tapi masalahnya kan enggak ya. Enggak ada. Kemudian kita butuh bantuan berarti. Bantuan dari siapa? Kita harus cari ceki dulu. Supaya apa? Supaya tahu RC berapa kalau cekinya ketahuan. Nah, tadi aku mencoba mencari gitu kan. Ini kita bikin Pitagoras tapi ternyata nggak bisa juga ya. Dari CBG ini, tapi ternyata nggak bisa. Jadi sementara ini sampai sini kita jawab bahwa pernyataan 1 dan 2 ini dia tidak bisa menjawab soalnya. Gitu ya. Ya, Kak. Oke. Kemudian ini nilai X adalah nilai X. Nah, kalau seperti ini kan 180 ya ini ya. Iya. Kemudian ini 180 juga. Nah, ini juga 180 ya. Tadi aku mikirnya X itu 40 langsung gitu, karena dia garisnya, oh dia kalau garis kayak gini bukannya ini sama ini itu sama, karena yang sini sama yang sini itu sama. Tapi ternyata enggak ya, enggak ada di opsi. Jadi di sini kita sama denganin aja. Kalau di sini kan berarti 180 minus 3, 180 min X min 40 kan ini kan, ya enggak? Bener nggak? Yang ini 180 min X min 40. Yang sini nih. Iya, yang Kak. Ya ini ya. Tapi apa guna sudut itu? Nggak guna juga sudut itu. Nah, gambarnya kebablasan. Ini yang bikin susah nih kebablasannya ini sebenarnya. Oke, kita coba cari gini aja deh. Karena Y-nya itu dia bisa ketemu dari sini. Gitu kan. Aku nggak tahu apakah 10 Y plus 68
ditambah 3Y plus 19 sama dengan 180. Kita coba itu aja ya. 13 Iya. Y ditambah, dari angkanya udah jelek banget sih. 68 tambah 19 itu 87 sama dengan 186. 13Y sama dengan 99. Jadi 180 deh, ini ke 186. 80. 80 dikurangi 87, 93. Bisa nggak tuh 93 dibagi 13? Nggak bisa. Berarti ini sama ini nggak bisa dijumlahin. Terus coba kita cari pakai X plus 40 plus ini sama dengan 180. Nah, sudut ini tuh susah juga ya kita nyarinya ya. Kita harus malah cari 2. Bentar. Kemudian di sini Y plus 19 ditambah, katakan di sini kita bikin baru ya, Z gitu ya. Tambah atau A aja deh biar gampang. Tambah A sama dengan 180. Ada variabel baru tapi entar. Apa itu diketahui ini kurang ya, Kak? Kan harusnya di sebelah kiri, kalau semisal sama dengan 180 kan harusnya kayak ada apa persamaannya gitu. Ini Ya enggak sih, sebenarnya Kak? iya sih. Ini cuman gara-gara ini loh apa? Garisnya ini naik atas nih ya.